Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasya Alfian dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Saya akan memaparkan tugas learning jurnal hari ketiga mengenai wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Di video sebelumnya saya sudah sedikit membahas mengenai wawasan kebangsaan, dan di sini kita akan mereview lagi mengenai wawasan kebangsaan. Mengenai tujuan pembelajaran, sesuai kompetensi dasar, diharapkan peserta pelatihan mampu memahami wawasan kebangsaan. Dan yang kedua, mengenai indikator keberhasilan, diharapkan dapat memantapkan wawasan kebangsaan, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, dan mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Selanjutnya mengenai manfaat pembelajaran, untuk membantu peserta pelatihan memahami wawasan kebangsaan yang berisikan mengenai 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Sebelumnya sudah dibahas mengenai 4 konsensus itu, yaitu 1 Pancasila, 2 Undang-Undang Dasar 1945, 3 Bhinneka Tunggal Ika, dan 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir itu mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Di video sebelumnya juga sudah dibahas mengenai bendera, yaitu sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan itu Indonesia Raya. Selanjutnya di materi kedua ini mengenai analisis isu kontemporer. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, menerapkan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir. Dan manfaat pembelajaran ini itu dapat mengetahui isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia. Sebelumnya juga sudah dibahas mengenai penjelasan isu-isu kontemporer di Indonesia, dan di sini saya akan menyebutkannya lagi, yaitu 1. Korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, kejahatan mass communication. Dan di sini juga kita mempelajari teknik analisis isunya, di mana tahap pertama ini pra-analisis dengan mendeskripsikan isu sebelum dianalisis lebih lanjut, dan di tahap kedua ini kita menggunakan teknik. Tekniknya ini terdapat 2 teknik, yaitu teknik PKL dan teknik USG. Dan pada di tahap ketiga ini kita menggunakan mendalami atau menganalisis isu menggunakan SWOT, fishbone, atau mind mapping. Dan di tahap keempat ini kita membuat tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Dan yang terakhir itu materi kesiapsiagaan bela negara. Dari tujuan pembelajaran ini terdapat 2 poin, yaitu pertama, kompetensi dasar. Diharapkan peserta pelatihan mampu memahami kerangka bela negara dalam latar CPNS dan kemampuan awal kesiapsiagaan. Selanjutnya dapat menyusun rencana aksi bela negara dan melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Dan tujuan berikutnya itu indikator keberhasilan. Yang pertama itu menjelaskan kerangka bela negara dalam latar CPNS, menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, menyusun rencana aksi bela negara, dan melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Manfaat dari pembelajaran ini, kita mempelajari nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir itu kemampuan awal bela negara. Selanjutnya di sini juga kita
ditugaskan untuk membuat aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN, di mana di sini kita akan mengaktualisasikan dari rencana yang sudah dibuat, yaitu dari rencana aksi bela negara yang sudah dibuat. Di sini kita akan mengaktualisasikan di tempat kerja kita. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.